Kuping inversi. Pemusik rock secara kencang dan menggebu meneriakkan kritik kepada penguasa. Tetapi diam-diam, telinga mereka adalah yang pertama menjadi korban ketulian. Berada di dekat speaker besar berdaya 10.000 watt dan bertekanan ratusan desibel, padahal kapasitas telinga tak sampai pada frekuensi itu. Apalagi dengan dentuman terus-menerus sepanjang 2 jam konser. Ini namanya kuping inversi, kuping balikan. Dalam ilmu harmoni, balikan bisa menjadi lebih indah, seperti jika kita menyimak iringan musik untuk lagu-lagu klise, yang kedengarannya sederhana, tapi ternyata struktur harmoninya tidak mudah. Jika benar dalam konteks atau penggunaannya, yang inversi-inversi ini tadi akan membawa keindahan. Jika tidak benar menempatkannya, jadi celaka. Maksudnya mengkritik tetapi malah mengorbankan diri sendiri. Lalu kita sama-sama berpikir pelan-pelan untuk menemukan jawabannya dari kuping inversi. Bukan yang kiri jadi kanan atau yang kanan jadi kiri. Tetapi bagaimana supaya kuping yang kedengarannya sederhana, tapi pusat saraf itu bisa kita manfaatkan semadianya untuk menaikkan derajat rohani. Tetapi semua sudah terlanjur. Kita tak sanggup lagi mencegah yang sudah terjadi. Musik-musik di acara wedding. Niat baik yang punya hajatan perkawinan untuk mengundang kelompok musik tertentu untuk tampil di acaranya adalah memberi rezeki kepada para seniman. Berkah bagi seniman. Bagi kelompok musik campur sari ringkes atau keyboard, ketipung atau kendang, gitar listrik yang sudah terkenal bagus alias kondang di namanya. Dalam sebulan bisa terima tanggapan paling sedikit 20 kali tampil ketika musim laris. Penyanyi dangdut pesisiran konon justru 30-an kali tampil dalam sebulan. Berarti sehari sekali ngejob, khususnya spesialis menghibur tamu di acara perkawinan. Derasnya kebutuhan masyarakat akan hiburan membuat para pelakunya kian hari kian bertambah. Banyak grup yang profesional, ada pula yang amatiran. Meskipun yang amatiran tidak cukup memuaskan, tetapi kehadirannya mereka sungguh berdampak bagi pemenuh kebutuhan perasaan masyarakat. Bayangkan misalnya, pada hajatan perkawinan tidak ada musik sama sekali atau hanya speaker yang memutar musik, rasanya seperti kurang afdol. Penampilan secara langsung atau live music berbeda dengan mendengarkan hasil rekaman melalui pengeras suara. Selain karena terlihat nyata atau baik ekspresi maupun kegalauan penyanyi yang tidak hafal lagu, melihat atau mendengar live musik juga memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan musisinya. Kita bisa request seketika itu. Dan biasanya request bisa dilayani jika musisinya sanggup membawakannya. Jika tidak, mereka akan bilang, maaf, lain kali kita akan membawakannya. Lagu sedih tidak akan kita temui di acara wedding. Ya, sudah jelas, karena momen tersebut adalah momen kegembiraan. Itu yang ngepop. Kalau musiknya dangdut, bisa juga lagu haru muncul, misalnya lagu Malam Terakhir. Beda suasana, beda persepsi. Dangdut tidak begitu menghiraukan lirik. Yang penting ketipung jalan dan penyanyi bergoyang. Wedding dengan orkestra hanya orang-orang kaya yang mampu. Syarat menjadi makelar musik. Saya mengenal istilah makelar pertama kali karena di depan rumah saya dulu adalah tempat mangkal para makelar sepeda motor. Dan jangan kira dunia musik tidak butuh makelar. Dari makelar kelas jual beli alat musik, makelar level pemerintahan, hingga makelar proyek-proyek bisnis event yang tidak bisa dibilang sepele. Semua merupakan makelar. Sah? Iya. Halal? Iya. Apabila semua sepakat. Apakah menjadi makelar musik butuh keahlian musik? Tidak harus. Anda cukup punya kemampuan negosiasi yang bagus, care terhadap siapa saja, jujur dalam batasan bisnis, dan tentu saja memiliki wawasan yang cukup tentang dunia makelaran.
Menurut penuturan beberapa sahabat musik yang bergelut di dunia makelaran yang merupakan pekerjaan bermodal cangkem dan kepercayaan ini, dunia makelaran musik memang mengandung keahlian yang khusus. Apakah pekerjaan ini memiliki resiko? Tentu saja. Fluktuatif, tergantung untuk keperluan apa. Dalam sebuah proyek musik yang seharusnya melibatkan ratusan pemain musik sekaligus, sosok seperti ini sangat dibutuhkan. Bahkan jumlahnya bisa lebih dari satu. Anggaplah ia seorang agen, mencari talent, mengatur harga, mengelola segala kebutuhan, hingga menghandle manajemen event. Sejujurnya, sulit untuk mengatakan bahwa keberadaan mereka ini tidak penting. Justru karena mereka ini yang bekerja mulai dari pra-event hingga pemberian amplop apresiasi, semua dapat berjalan. Pimpinan sebuah kelompok musik memang tidak bisa mengatasi hal ini sendirian. Kenyataannya memang begitu. Dan makelar tetap dibutuhkan, kecuali ketika kita sudah tak ada lagi pemusik. Musisi versus akuntan. Para kasir di swalayan sering mengeluh. Kadang-kadang mereka salah hitung ketika sedang mencatat laporan akhir dan sialnya harus tombok. Atasan tak mau tahu atas kesalahan mereka yang mungkin tidak disengaja. Kurang 0,1% dari total pendapatan saja sangat berbahaya. Para kasir dituntut menjadi perfect, tak boleh sedikit pun korupsi. Inilah bedanya dengan musisi. Pada suatu ketika di sebuah sesi rekaman, seorang pemain piano salah pencet satu nada. Si pianis ingin mengulanginya kembali karena tidak perfect. Namun, niat ini dicegah oleh si tukang rekam. Ia bilang, biarin aja, malah asik. Nggak falas kok, ini justru manusiawi. Biar nggak saklek kayak mesin. Dalam musik kekeliruan dibilang manusiawi dan justru menjadi nilai keindahan tersendiri. Agak aneh musik ini memang. Kalau dipikir-pikir, musik sebetulnya sangat dekat dengan dunia matematika sebagai dasar ilmu akuntansi. Hanya saja logika dalam musik sangat sederhana, kecuali dalam musik kontemporer yang memakai logika algoritma yang cenderung rumit. Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang bermain musik juga butuh konsentrasi tinggi ketika harus menghitung birama dengan benar. Betul-betul tidak boleh keliru seperti kerja kasir. Kita salah masuk pada saat jatahnya masuk juga bisa menjadi suatu permasalahan besar yang merugikan banyak pemain lainnya. Misalnya, ketika bermain di orkestra dengan total pemain sebanyak 60 hingga ratusan. Dalam sebuah repertoar musik, orkestra yang terdiri dari ratusan bahkan hingga ribuan birama, para pemain mesti berkonsentrasi menghitung. Meskipun menghitung cukup dengan hati, tidak perlu diucapkan. Konsentrasi yang tinggi dalam musik diperlukan ketika sedang membaca karya besar seperti simfoni karya komponis terkenal semacam Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, dan lain-lain. Setiap pekerjaan selalu mengandung resiko tersendiri. Pekerjaan menjadi musisi sangat terkait dengan resiko sosial. Misalnya, bagaimana musisi menjaga attitude-nya supaya ia bisa tetap bertahan dan tidak dikucilkan masyarakat. Resiko sosial ini jauh lebih berat dibanding resiko antara pekerja dan bos dalam sebuah perusahaan. Menjaga sikap sangatlah penting, artinya dunia musik cukup rawan juga ternyata ketika bersinggungan dengan dunia bisnis. Musisi juga butuh kejujuran, keramahan, kerendah hatian, dan segala norma-norma yang sanggup mempertahankan sosok musisi di tengah dinamika sosial musik yang makin hari makin berjubel. So, Anda pilih mana? Jadi musisi atau akuntan? Ngamen 100% halal. Jika Anda tidak bisa main musik, tetapi punya modal suara yang cukup, bisa nyanyi meskipun agak fals, hafal setidaknya 2-5 lagu, kuat berjalan kaki berkilo-kilo, dan yang paling penting, Anda harus dalam kondisi kepepet, tidak punya uang tetapi bingung cari duit dari mana, maka ngamenlah. Modalnya apa? Cukup tepuk tangan berirama dan nyanyi seadanya.
Silahkan berkeliling dari rumah ke rumah. Jika Anda malu dilihat tetangga sekitar atau orang kampung sebelah yang mengenal Anda, maka carilah lokasi ngamen yang agak jauh. Dengan harapan di lokasi tersebut tidak ada satupun yang mengenal Anda. Teori matematikanya begini. Kalau Anda ingin mendapatkan uang Rp10.000, Anda cukup mampir di 20 rumah yang Anda sambangi. Dengan asumsi setiap dermawan di setiap rumah harus memberi uang Rp500. Anda hanya butuh waktu tidak sampai 1 jam untuk mendapatkan itu. Jika Anda ingin lebih dari itu, tambahilah perjuangan Anda. Sehari bisa efektif untuk 8 jam hingga 10 jam. Tinggal dikalikan saja. Pada intinya, ngamen itu halal.